Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, saudaraku sekalian, jamaah salat subuh musalla gedung dakwah Muhammadiyah Bali yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hasil Munas Musyawarah Nasional yang Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020 menghasilkan keputusan bahwa waktu subuh itu berada pada posisi 18 derajat minus, ya, minus 18 derajat dari ufuk timur. Yang biasanya 20 derajat, minus 20 derajat itu menjadi minus 18 derajat. Jadi selisihnya 2 derajat. 1 derajat itu ukuran jarak waktunya adalah 4 menit. Berarti berapa menit jadinya? 8 menit. Nah, sebab setelah dilakukan penelitian berdasarkan ilmu falak, ya, jadi minus 20 derajat itu, ya, belum mencukupi tampaknya cahaya daripada fajar di ufuk timur. Sehingga dengan 18 derajat itu maka mencukupi bias sinar cahaya fajar di ufuk timur. Oleh karena itu hasil Munas itu kemudian ditanfidz, disahkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah bahwa waktu sholat subuh itu adalah minus 18 derajat, berarti mundur 8 menit dari biasanya. Mundur 8 menit dari biasanya. Dan itu hendaklah menjadikan acuan bagi warga Muhammadiyah, begitu pula di masjid-masjid atau musola yang menjadi milik Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah, itu bisa diterapkan. Nah, konsekuensi mundur 8 menit ini, ya, pertama tentu berkaitan dengan waktu azan sholat subuh. Ini yang pertama, waktu azan sholat subuh. Yang kedua, yang sebentar lagi kita akan hadapi, berkaitan dengan waktu awal kita berpuasa. Dan 8 menit ini waktu yang cukup, ya, lumayan panjang. Kalau bahasa gaulnya masih bisa makan kolak begitu, ya. 8 menit itu masih bisa makan kolak istilahnya. Nah, ini jadi untuk di antara konsekuensinya. Kemudian berkaitan dengan waktu wukuf di Arafah, ya. Tapi itu kan masih lama. Nah, inilah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nah, termasuk tentu di gedung dakwah ini, maka tentu azan subuh bisa mundur sebentar, sekitar kurang lebih 8 menit. Sekitar 8 menit, ya, dari semestinya azan yang biasa dilakukan. Nah, ini sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu masih menjadi perbincangan hangat di Masjid Ahmad Dahlan di sebelah sana. Itu jamaahnya makmur di sana, rame, ya. Hampir setiap subuh, maghrib sana rame.
itu sudah diberlakukan di sana. Sini mungkin karena lingkungannya dekat kuburan apa atau jauh dari perumahan warga ya. Nah, mungkin subuh di sini saya sih berkeinginan mungkin Pak Herman Syah ini sebagai orang PDM kita bisa hidupkan subuh di musola ini. Subuh atau yang kedua buka puasa kita bisa hidupkan di sini. Ya dari PDM nanti menginstruksikan ke Majelis Tabligh. Artinya kita di sini maksudnya PCM dari Pasar Barat ya, bisa menghidupkan untuk sholat subuh, karena kita sulit mencari masjid yang mundur 8 menit itu sulit ya. Itu karena ini kan baru disosialisasikan tahun ini. Ya, padahal dulu pernah ya ada pakar-pakar ilmu falak dulu dari Malang itu pesantren apa lupa saya pernah menyampaikan disertasi ilmiahnya di pengajian ilmiahnya di Masjid Baitul Ma'mur tentang waktu sholat subuh yang kepagian. Nah, pernah dulu di Baitul Ma'mur berapa tahun yang lalu. Cuman kalau yang menyampaikan lembaga-lembaga kecil kan kurang terdengar gaungnya. Nah, ini sekarang Muhammadiyah yang menyampaikan. Di pesantren anak saya saja di Albina ya di Kerawang Bekasi sana, di Bekasi dekat Kerawang itu ajarnya tidak sesuai dengan waktu subuh yang biasa, dia memang mundur di sana itu. Dan itu mereka ustadznya telah melakukan penelitian secara langsung. Ya, langsung mereka melakukan penelitian di pantai Parangtritis sana ya, dan ternyata memang yang sudah terjadi itu terlalu pagi subuhnya. Kalau maghrib tidak berubah. Kalau maghrib tidak berubah, hanya subuh saja. Karena kalau maghrib itu kan posisi matahari sudah tenggelam ya, semua sama melihatnya. Tapi kalau subuh itu kan fajar subuh ya, fajar subuh itu bukan matahari saat mulai muncul, tapi ketika sinar matahari telah tampak di ufuk timur. Kalau dalam Al-Quran kan tampak garis benang putih. Ya. Ya, ini ikhwan yang dirahmati Allah. Ya. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita tentang kitab Himpunan Putusan Tarjih Jilid 3 ya, tentang sekarang masih tentang tahiyat ya, tahiyat akhir halaman 581, yaitu kita membicarakan tentang jari telunjuk halaman 581 tentang jari telunjuk. Kemudian pada saat duduk tawarruk, jadi berdasarkan putusan majelis tarjih bahwa ya duduk tawarruk itu adalah setiap sholat yang di situ ada salamnya, itu duduk tawarruk, duduk miring ya. Setiap sholat baik 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat yang jelas ada salamnya di situ, maka duduknya adalah secara tawarruk ini. Nah, kemudian pada saat duduk tawarruk itu letakkanlah kedua telapak tangan di atas kedua lutut dengan menghamparkan jari-jari tangan kiri di atas lutut kiri. Sedang jari kelingking, jari manis dan jari tengah tangan kanan digenggam. Jari kelingking, jari manis, jari tengah itu digenggam. Dan ibu jari tangan kanan menyentuh jari tengah. Nah, ini sentuh. Jadi disentuh ya, ini disentuh. Ya. Jari tengah. Dan jari telunjuk tangan kanan diacungkan pada saat kapan? Pada saat memulai membaca tasyahud, doa tasyahud. Jadi mulai mengacungkan jari telunjuk itu adalah pada saat mulai membaca doa
bertasyahud, ya, at-tahiyyatu lillah dan seterusnya. Nah, di situ mulainya. Ini ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadisnya kita bisa lihat di sini. Yang pertama hadis Amr bin Abdullah ibn Zubair, ya, anaknya Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam itu istrinya adalah Asma binti Abu Bakar. Asma adalah anaknya Abu Bakar, saudara kandungnya Aisyah Ummul Mukminin, ya. Jadi iparnya Aisyah, ya, Zubair. Abdullah anaknya, berarti ponakannya Aisyah. An Amir ibn Abdullah ibn Zubair an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada yad'u wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra wa ashara bi asba'ihi as-shababah wa wada'a ibhamahu ala isba'ihi al-wusta wa yulqimu kaffahu al-yusra rukbatahu. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika duduk bertasyahud, beliau letakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya, dan beliau memberi, ya, atau menunjuk dengan jari telunjuknya, dan beliau letakkan jempolnya pada jari tengahnya, sementara telapak tangan kirinya menggenggam lututnya. Pegang, ya, ini begini, lutut dipegang. Jadi disebut paha itu ya dari lutut sampai ke atas nih paha. Tapi di sini posisi lutut dipegang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim.